Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin dari program studi manajemen kelas reguler 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang sudah disampaikan beberapa minggu lalu dan ini merupakan tugas studi Islam. Adapun materi pembahasannya yang satu, akhlak kepada tetangga. 2, jiwa mutmainnah. 3, terapi syahwat dan syubhat. 4, meneladani akhlak Rasulullah. 5, akhlak dalam bermedia sosial. 6, akhlak terpuji, adil dan ihsan. 7, akhlak tercela, suap dan korupsi. 8, akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada tetangga. Hidup di zaman sekarang, kita tidak bisa hidup sendirian karena kita merupakan makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain dan juga tetangga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatur etika bertetangga di dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berisi tentang sembahlah kalian kepada Allah, jangan kalian menyekutukannya Allah dengan suatu apapun. Dan dengan kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan kepada kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin serta anggota terdekat. 2, jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Jiwa mutmainnah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 yaitu tingkat tertinggi dari jiwa yang dimiliki oleh manusia. Mutmainnah dalam Al-Quran itu dari kata itminan yang artinya tentram dan tenang. Jiwa mutmainnah itu dicirikan dengan ketenangan di saat dia menikmati suatu kebaikan. Seperti cirinya yaitu 1, tidak mudah putus asa, tidak mudah pesimis, senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa orang yang punya jiwa mutmainnah itu adalah orang yang dia membenarkan bahwa setiap amal itu akan dibalas oleh Allah. Mutmainnu artinya as-sakinah, as-sabita artinya jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang tetap dan jiwa yang istiqomah. 3, terapi syubhat dan syahwat. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sebab rusaknya hati manusia itu oleh 2 perkara. Jadi hati yang selamat itu ketika diselamatkan dari 2 perkara maka harus dibersihkan dari 2 perkara tersebut. Yaitu 1, dibersihkan dari syahwat yang bertentangan dengan perintah atau larangan Allah, diberikan dari setiap syubhat. Di antara halal dan haram itu ada hal-hal yang syubhat. Hati yang selamat itu metodenya ada 2 agar diselamatkan dari berbagai penyakit hati. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 1, hendaklah memurnikan ikhlas, mewujudkan segala perilaku kita hendaklah mengikuti garis pandu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meneladani akhlak Rasulullah. Hadis menjelaskan bagaimana sifat makannya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melihat pola makan kita. Salah satu sifat makannya Rasulullah yaitu selesai makan jarinya yang dijelati sampai 3 kali, dan beliau juga makan hanya menggunakan 3 jari, yaitu jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Ini merupakan salah satu adab makan. Hikmahnya adalah karena kita tidak tahu pada makanan yang mana itu terdapat berkah. Jadi saat makan itu sepertiga minum, sepertiga makan, sepertiga nafas. Dan Allah juga melarang makan sambil bersandar dan tiduran karena itu berbahaya. Adab bermedia sosial. Adab bermedia sosial di saat kita berinteraksi sosial sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif yang dapat membahayakan diri kita maupun orang lain. Bermedia sosial juga sangat baik jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti contohnya untuk dijadikan sarana dakwah ataupun silaturahmi, tentu dari hal tersebut akan membuahkan pahala. Dan adapun budaya yang harus diterapkan dalam media sosial adalah tabayun, mengecek terlebih dahulu dan tidak tergesa-gesa. Akhlak terpuji, adil dan ihsan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman bahwa di dalam Al-Quran ini adil dan ihsan itu adalah induk dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala.
Adil secara bahasa ialah tidak berlebih-lebihan dan ada di jalan tengah di antara dua perkara. 1. Adil bersifat vertikal, yaitu hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mentauhidkan Allah, berarti ia telah adil menjadi seorang hamba. 2. Adil bersifat horizontal, yaitu hubungan antara sesama manusia yang mana ketika keadilan ditegakkan maka tegaklah suatu peradaban. Runtuhnya suatu peradaban disebabkan juga oleh keadilan. Allah berfirman, kalau kita memaafkan dan sabar maka itulah yang disebut ihsan. Akhlak tercela suap dan korupsi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman, janganlah kalian memakan sebagian harta manusia dengan cara dosa sementara kalian mengetahuinya. Orang-orang yang biasanya menerima itu adalah para penguasa atau para hakim yang ditanggangannya banyak putusan dan perkara, dan dampaknya sangat besar bagi yang menyuap maupun yang disuap. Dampak daripada hasil dari suap menyuap itu terhadap sosial kemasyarakatan, terhadap mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 60 Allah mengingatkan tentang dampaknya dari suap. Akhlak kepada orang tua. Hubungan yang terbaik antara manusia dengan manusia adalah berwasiat terbuat ihsan kepada orang tuanya. Berbuat ihsan kepada orang tua adalah perintah pertama dalam kaitannya hal bumi nanas. Dan berbuat baik kepada orang tua adalah akhlak yang terbaik. Dan adapun perbuatan baik kepada orang tua setelah meninggal, hendaklah kamu berdoa untuknya, istighfarkanlah, mintakan ampun untuk kedua orang tuamu. Nabi SAW memerintahkan, dan sambunglah silaturahmi keluarga dari orang tua kita setelah Allah wasiat. Nabi SAW memerintahkan, dan sambunglah silaturahmi keluarga dari orang tua kita setelah Allah wasiatkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah memerintahkan, kalian bersyukur kepadaku, kemudian bersyukur kepada orang tuamu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya Farudin dari Program Studi Manajemen Reguler 3B. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.